الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كانوا يفعلون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Ni'mah rahimakumullah. Untuk menyempurnakan ibadah subuh bagi kita pada hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan ta'lim kita dalam tema bahas fikih ikhtilaf bersama Ustadz Dr. Ahmad Zain An-Najah LCMA. Dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama dengan kita. Untuk itu jamaah sekalian, kami mohon tetap berada di masjid sampai dengan nanti datangnya waktu syuruk. Dan kajian akan dimoderator oleh Bapak Bu Hidayat. Kepada Ustaz dan jamaah kami ucapkan barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Segenap jamaah subuh Masjid An-Ni'mah rahimakumullah, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah, subuh kali ini kita kembali dimampukan Allah hadir di masjid yang kita cinta ini. Alhamdulillah sudah kita laksanakan salat subuh berjamaah. Insya Allah akan segera disusul kajian bersama Ustadz Dr. Zain An-Najah LCMA. Sebelum dimulainya kajian, pada tanggal 5 nanti akan ada donor darah di Masjid An-Ni'mah. Jadi bagi segenap jamaah yang ingin mendonorkan darahnya, maka pada tanggal 5 tersebut akan diadakan aksi donor darah bekerjasama dengan PMI. Ini adalah acara rutin yang selalu dikerjakan di Masjid An-Ni'mah. Jadi memang donor darah ini tentu seakan kita memberi darah, tapi sesungguhnya baik buat kesehatan kita. Karena juga darah itu kalau tidak dikeluarkan tentu juga malah kurang bagus akhirnya ternyata. Jamaah sekalian, kajian pada subuh kali ini akan membahas tentang perbedaan pemerintahan dalam Islam, karena ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Insya Allah akan dikupas oleh Ustadz Dr. Zain An-Najah. Kajian akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam ke depan dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nikmah yang kami hormati, alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid An-Nikmah ini. Mudah-mudahan nikmat yang besar ini bisa kita syukuri dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, sebagaimana tema besar setiap Ahad kelima adalah fikih ikhtilaf, ya. Perbedaan fikih, perbedaan pendapat, ya. Tentunya banyak hal-hal terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Untuk saat ini yang paling populer, yang lagi viral di media sosial, di televisi, dan di tempat-tempat lain adalah masalah bentuk pemerintahan dalam Islam. Apakah ada bentuk tertentu pemerintahan dalam Islam itu? Apakah hanya satu bentuk saja? Tentunya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Di kalangan kita juga banyak perbedaan pendapat. Tetapi marilah kita kaji melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada beberapa ayat Al-Quran terkait, ya, makna khalifah dan khilafah. Di antaranya adalah yang dibaca oleh imam tadi. Pada rakaat pertama beliau membaca akhir surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu jumlahnya 165. Surat Al-Baqarah jumlahnya 286. Ya. Jadi akhir surat Al-An'am yang tadi imam tadi membaca, faktor kebetulan atau faktor kesengajaan saya tidak tahu. Yang jelas saya tidak ada kesepakatan dengan imam kalau suruh membaca masalah itu. Cuma saya kadang-kadang terinspirasi dari beberapa bacaan-bacaan dibacakan oleh imam, termasuk surat Al-An'am 165 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dan dialah Allah yang menjadikan kalian khalaifal ard. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan mengangkat derajat di antara kalian satu dan yang lainnya di atasnya, dan mengangkat derajat sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Liyabluwakum fima atakum, supaya Allah menguji pemberian yang diberikan kepada kalian. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat ketika memberi sanksi, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ada kata-kata huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Jelas ayatnya Pak ya. Ini ayat dalam Al-Quran menggunakan khalaifal ard, jamak dari khalifah, khalaif atau khulafa. Maknanya berasal dari khalfun, amamun, khalfun. Amam itu depan, khalfun itu belakang. Jadi kalau kita maknai ayat ini, dialah yang menjadikan kalian sebagai penduduk bumi yang nanti akan mati, diganti oleh orang sesudah kalian. Jadi makna secara global adalah kami jadikan kalian manusia yang terus berganti
satu dengan yang lainnya. Dulu ada Nabi Adam dan Siti Hawa, diteruskan oleh Habil dan Qabil, diteruskan oleh Nabi Hud, kemudian Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nabi aja menggantikan satu dengan yang lainnya. Begitu juga kita, sebelum kita berada di dunia ini telah ada nenek moyang kita, ada buyut kita, ada kakek kita meninggal dunia diganti oleh bapak kita meninggal dunia diganti oleh kita. Dan sekarang ini kita sudah mulai berumur, sudah mulai lanjut usia, sebentar lagi akan diganti oleh anak-anak kita, termasuk pengurus-pengurus Masjid An-Nikmah yang punya inisiasi Masya Allah membuat Masjid An-Nikmah jadi bagus seperti ini. Suatu ketika juga akan diganti kepengurusannya oleh generasi selanjutnya. Maka salah satu masalah yang harus dipikir oleh pengurus Masjid An-Nikmah adalah siapa yang akan mengganti kepengurusan kita kalau kita sudah tua, kalau kita sudah tidak ada. Maka harus dipikirkan sejak sekarang. Ya, kita rekrut generasi-generasi muda ke depannya supaya bisa menyelamatkan aset-aset Masjid An-Nikmah ini. Jangan sampai kita semangat kemudian kita nggak punya generasi. Jadi khalfun itu bisa diartikan generasi yang akan menggantikan orang sebelumnya. Ini dikuatkan, surat Al-An'am ini dikuatkan oleh surat Maryam ya, ayat 59 60. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Fakhalafa min ba'dihim, ayat tersebut disebutkan sesudah menyebutkan para nabi. Para nabi disebutkan, anak-anak nabi disebutkan, setelah selesai para nabi baru menyebutkan fakhalafa min ba'dihim khalfun. Maka setelah para nabi itu akan muncul generasi. Fakhalafa min ba'dihim, setelah para nabi itu akan muncul generasi khalfun. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, generasi yang adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Generasi akhir zaman disebut dengan generasi milenial itu sifatnya dua. Adha'us shalah, menyanyiakan sholat. Jarang sekarang itu generasi muda yang mainnya ke masjid. Maka jadi PR bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana generasi muda di sekitar Citra Grand ini supaya bisa main di masjid, ya mainnya di masjid. Maka kita sediakan fasilitas-fasilitas yang disenangi oleh anak-anak muda supaya terbiasa di masjid. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak mengenal masjid, ada sholat, pasti dia akan menghilangkan sholat, menyanyiakan sholat, tidak sholat. Kalau sudah tidak sholat, menyanyiakan sholat, wattaba'us syahwat, dia akan mengikuti syahwat, hawa nafsunya, terlibat dalam geng motor, terlibat dalam narkoba, minum-minum keras, perzinahan, perjudian, akhirnya fasawfa yalqauna ghayya, akan rusak dan akan celaka. Itu makna khalfun, belakang. Orang di belakang kita yang akan menggantikan kita itu namanya khalfun. Itu surat Maryam 59-60. Kita kuatkan juga dengan surat Al-Baqarah ayat 30 yang sangat terkenal itu, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, saya akan menjadikan di muka bumi ini ada khalifah. Ada di sini makna khalifah yang kemudian menjadi masyhur dan menjadi perdebatan yang panjang di kalangan kita. Khalifah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, saya akan menjadikan di muka bumi khalifah. Kemudian jadi masif di kosakata kita bahwa kita menjadi khalifah di muka bumi. Kita menjadi khalifah di muka bumi.
Banyak yang menafsirkan khalifah itu pemimpin, tetapi yang paling tepat khalifah itu adalah generasi yang akan diganti oleh generasi selanjutnya. Nabi Adam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini khalifah di muka bumi dan diganti dengan generasi-generasi sesudahnya. Khalifah di muka bumi untuk mengatur dan memakmurkan bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat kemudian bertanya. Malaikat di sini bertanya bukan protes, bukan protes. Banyak orang menyalahpahami bahwa malaikat protes. Malaikat membuat opini baru atau apa ya, prinsip tidak percaya. Ini yang menafsirkan orang-orang yang terlalu terbuai dengan demokrasi. Ya, mereka mengatakan bahwa Allah itu demokrasi. Kemudian malaikat oposisi, naudzubillah min dzalik. Dengan dalih ayat ini. Jadi mereka ini memperkosa ayat-ayat Al-Qur'an demi kepentingan politiknya, demi kepentingan pemikirannya yang kotor. Jangan sampai kita berbicara seperti itu sangat berbahaya dan sangat tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menciptakan Nabi Adam, menciptakan siapa aja tidak perlu minta pertimbangan malaikat. Maka para ulama menjelaskan makna ayat ini soal Al-Baqarah 30 itu bahwa Allah menciptakan Adam. Malaikat karena tidak paham bertanya. Jadi pertanyaan ingin tahu, bukan pertanyaan protes. Pertanyaan ada dua, pertanyaan protes dan pertanyaan karena tidak tahu. Jadi malaikat itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak jenisnya. Ada jenis malaikat yang berfungsi ya sebagai penjaga langit, penjaga neraka, penjaga surga, penjaga kuburan, yang menjaga gunung, menjaga awan, yang menjaga hujan. Ada malaikat yang diciptakan khusus untuk bertasbih. Ya ini malaikat ini jenis malaikat yang bukan malaikat Jibril. Malaikat yang bukan malaikat penjaga gunung. Ini malaikat khusus bertasbih. Seakan-akan Allah berfirman, wahai malaikat, malaikat jenis kalian, kami tempatkan, saya tempatkan di sini bertasbih kepadaku saja. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika la yastakbiru an ibadati. Yusabbihuna al-laila wan nahar wa hum la yas'amun. Jika seandainya mereka tidak mau bertasbih kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya ada yang di sisi Allah yaitu malaikat. Tugasnya bertasbih kepada Allah siang malam. Bahkan ada yang sujud 24 jam sepanjang tahun, sepanjang dia hidup sujud. Jadi nggak ada kerjaan lagi, dia sujud. Nggak ada manusia yang sanggup meniru sujudnya malaikat, karena memang malaikat sudah didesain suruh sujud, suruh tasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu tugas malaikat jenis ini. Makanya malaikat itu nggak tahu ilmu. Ya di sini malaikat tidak tahu ilmu karena tugasnya ibadah saja. Di sana ada malaikat yang punya ilmu kayak malaikat Jibril. Nah, karena itu dia bertanya, ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Seakan-akan Allah mengisyaratkan kepada kita, wahai para khalifah di muka bumi, wahai manusia, tugas kalian itu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tugas kalian itu mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, sujud, beribadah kepada Allah. Kalau orang
tidak sibuk dengan ibadah, pasti dia akan sibuk dengan merusak muka bumi. Jadi seakan-akan itu pesan, kalau tidak beribadah pasti merusak bumi. Tadi sudah kita sebutkan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Kalau tidak sholat, ya, pasti ittaba'u syahwat, ngikuti syahwat. Kalau udah ngikuti syahwat, berarti merusak bumi. Sudah merusak bumi akan hancur. Itu pesan kepada seluruh manusia, terutama kepada para pemimpin. Para pemimpin itu mempunyai wewenang, mempunyai potensi untuk memakmurkan bumi dibanding dengan rakyat. Maka tujuan politik Islam dari surat Al-Baqarah ayat 30 ini adalah jangan merusak bumi, jangan menumpahkan darah. Kita lihat para hadirin rahimakumullah yang bangga ya dengan sistem yang ada di muka bumi yang sekarang dipegang oleh Persatuan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Yahudi dengan tatanan dunia baru. Lihat betapa banyak dunia ini ketika Islam tidak hadir, dipimpin oleh orang-orang kafir, dipimpin oleh PBB dan sejenisnya. Lihat bagaimana kerusakan di muka bumi terus berlangsung dan bagaimana pertumpahan darah terus berlangsung di muka bumi ini. Tidak usah jauh-jauh, puluhan tahun terakhir aja ada perang Irak, ada perang Teluk, sekarang ada Suriah, ada Yaman, ada di Libya, ada di Mesir, terjadi pertumpahan darah. Belum kudeta yang di Afrika itu, saya tidak ngikuti, katanya ada kudeta di Afrika, belum di tempat-tempat lain. Itu kan hasil konsep barat ketika memimpin dunia, kerusakan demi kerusakan. Kenapa? Inilah malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan manusia, akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Makanya kalau ada suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, berarti sistem yang tidak benar, apapun nama sistem itu. Makanya malaikat bertanya. Karena apa bertanya? Karena sebelum manusia ada yang namanya jin. Jin, Pak. Janana, junun, majnun, jin. Nah, sama itu. Artinya jin itu tertutup. Ya. Jadi janin, coba kita list dulu nama-nama yang berasal dari 3 kata jun, jim, nun. Ya. Pertama janin. Janin itu artinya bayi atau embrio bayi yang ada di perut ibu, tidak kelihatan. Walaupun gunakan USG pun ya tetap tidak kelihatan. Makanya disebut dengan janin, sesuatu yang tidak kelihatan. Itu namanya jin, janin. Kalau sudah kelihatan namanya bayi. 1, 2 ya. Majnun itu orang gila. Majnun itu orang gila. Kenapa orang gila? Karena otaknya enggak kelihatan. Otaknya enggak kelihatan. Majnun, tertutup. Ketiga, junnah. Junnah itu tameng. Orang-orang munafik menjadikan sumpah mereka sebagai tameng supaya mereka selamat di dunia. Junnah, tameng. Orang gunakan tameng itu, kepalanya nggak kelihatan. Ketika mau dipukul dengan pedang dia pakai tameng, nggak kelihatan. Junnah. Jannatin tajri, surga, kebun, surga yang dalam Al-Quran itu maknanya kebun-kebun yang dimana kalau orang masuk di dalamnya tidak akan kelihatan. Jadi kebun di surga nanti seperti itu, ketika masuk tidak kelihatan. Artinya rimbun pohon-pohonnya tidak kena panas, tidak kena hujan, itu kebun, jannah. Ya, kalau masih kelihatan namanya taman. Jadi jannatin berarti kebun yang kalau orang luar itu tidak bisa melihat yang di dalamnya, namanya jannah.
Apalagi yang terakhir, ya. Jinnun, jin itu makhluk yang tidak kelihatan oleh kita. Lah sebelum Nabi Adam alaihissalam, sebelum manusia ini ternyata ada khalifah selain manusia namanya jin. Jadi jin itu sudah diciptakan sebelum diciptakan manusia. Manusia ini makhluk yang paling junior, ya, setelah malaikat, setelah jin. Lah jin ini dulu pernah diturunkan di muka bumi, dapat mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi. Ternyata jinnya merusak bumi dan menumpahkan darah. Inilah kronologis kenapa malaikat bertanya, "Ya Allah, Engkau menciptakan lagi seorang manusia kayak jin yang dulunya merusak bumi dan menumpahkan darah." Ini kronologis pertanyaan malaikat. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ketika ketika malaikat bertanya, ya, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, wa 'allama Adamal asma. Sebelumnya ditutup dengan in qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya itu lebih mengetahui wahai malaikat daripada kalian. Udahlah diam saja, ikuti perintahku. Kemudian wa 'allama Adamal asma kullaha. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajari ilmu kepada Nabi Adam. Kemudian malaikat ditanya tentang ilmu itu tidak tahu. Maka kemudian disuruh sujud kepada Nabi Adam. Jadi cerita ini, kita singkat cerita ini, bahwa ternyata modal untuk menjadi khalifah di muka bumi adalah ilmu, supaya tidak merusak bumi, supaya tidak menumpahkan darah, harus dasarnya ilmu. Pemimpin yang tidak berilmu, pemimpin yang tidak ditopang dengan ilmu, atau pemerintahan yang tidak ditopang dengan ilmu yang benar akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Dan ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Lihat di sini malaikat sujud, tasbih, zikir, baca Al-Qur'an. Disuruh sujud penghormatan, Pak. Jangan seperti orang-orang liberal yang salah memahami. Bahkan ada salah satu kelompok yang mengatakan makhluk yang paling bertauhid itu jin, setan. Kenapa? Karena dia nggak mau sujud kepada Adam, sujudnya kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dibalik-balik. Sujud di sini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud ada dua, sujud ibadah dan sujud penghormatan. Jadi disuruh sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam punya ilmu, malaikat cuma ibadah saja. Makanya orang berilmu itu jauh lebih afdal daripada ahli ibadah. Makanya kalau ditanya lebih baik baca Al-Quran habis sholat subuh atau mengikuti pengajian atau mengikuti kajian tafsir, jelas jawabnya adalah mengikuti pengajian, mengikuti kajian tafsir, mengikuti kajian-kajian Islam jauh lebih mulia daripada membaca Al-Quran saja. Membaca Al-Quran itu levelnya malaikat. Kalau belajar ilmu levelnya Nabi Adam. Jadi orang yang ahli ibadah ini suruh sujud kepada yang ahli ilmu. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, yanfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang beriman itu diangkat derajatnya oleh Allah, tetapi yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya dibanding orang-orang beriman yang biasa. Ini dikuatkan pada hadirin rahimakumullah dengan firman Allah dalam surat An-Naml ayat 15 hingga 44. Apa itu? Cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Sudah kita bukukan dalam sebuah buku kecil namanya Menang Tanpa Perang. Ini juga ilmu politik, Pak. Ada beberapa buku yang kita tulis
yang berhubungan dengan politik Islam. Ya, di antaranya kisah Nabi Yusuf, kesabaran yang indah, dan kisah Nabi Sulaiman. Itu kisah dalam surat An-Naml dan dalam surat Yusuf itu sebenarnya kisah untuk mengajari umat Islam politik Islam yang benar itu kayak apa. Salah satunya ini surat An-Naml 15, walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma. Lihat, sungguh kami telah memberikan Raja Daud dan Raja Sulaiman ilmu. Artinya apa? Bahwa kerajaan itu kalau ingin sukses, ingin bagus dan rakyat ingin bahagia, ingin sejahtera, ditopang dengan ilmu. Tanpa ilmu pasti akan rusak. Umar bin Khattab mengatakan tasawwadu qabla an tafaqahu qabla an tasudwa qabla an tusawwadu. Ya. Belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin. Belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin. Ini kira-kira tambahan daripada ayat-ayat kepemimpinan. Ada satu lagi sebenarnya dalam surat Shad. Surat Shad itu surat yang ke-37 ya. 30 Shad surat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud alaihissalam itu pernah ya Allah berfirman kepadanya dalam surat Shad ayat 26. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Sama di sini, wahai Daud, tadi Nabi Adam, sekarang Nabi Daud. Wahai Nabi Daud, kami jadikan Anda sebagai khalifah di muka bumi. Kalau khalifah di sini maknanya juga Nabi Daud yang akan diganti oleh anaknya Nabi Sulaiman, tetapi juga maknanya pemimpin negara. Jadi khalifah itu bisa bermakna manusia yang akan diganti generasi dan bisa diartikan pemimpin pemerintahan yang akan diganti orang selanjutnya. Dalam ayat ini Nabi Daud sebagai pemimpin raja. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, saya jadikan Anda sebagai pemimpin di muka bumi, punya kerajaan yang besar. Maka tugas pemimpin ini dua, kata Allah. Wahai Daud, kamu pemimpin, tugas kamu dua. Fahkum bainan nas bil haq. Hukumi manusia dengan kebenaran. Berarti tugas pemimpin itu menjamin hukum yang adil. Jadi jangan meninggalkan ketidakjelasan hukum. Di Indonesia ini banyak para pengamat hukum mengatakan ketidakpastian hukum, tidak jelas penanganan hukumnya, masih tebang pilih dan seterusnya. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memastikan hukum itu berlaku, kepastian hukum itu ada, maka akan baik jalannya pemerintah. Bil haq. Bil haq itu berarti apa? Dengan kebenaran. Hakim-hakim pun. Jadi ini menghukumi itu tugas pemimpin tertinggi presiden sampai para hakim. Makanya ada hakim agung, ya, ada kemudian ada KPK, ada Mahkamah Agung, dan setelah ada Jaksa Agung. Itu semua ada satu kesatuan, yaitu menghukumi manusia dengan hak. Wala tattabi'ul hawa. Yang kedua, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, mengikuti orang yang beri uang. Ya, jadi kadang-kadang keadilan itu tidak bisa diwujudkan karena ada kepentingan sponsornya itu. Jadi menghukumi sesuai dengan pesan sponsor itu namanya wala tattabi'ul hawa fayudillaka an sabilillah, maka akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini hanya tambahan, Pak. Jadi ternyata Nabi Adam disebut khalifah, Nabi Daud disebut khalifah, ya. Kemudian manusia ini juga khalifah, kita itu khalifah semuanya. Jadi khalifah mananya dua, adalah orang yang akan diganti oleh generasi selanjutnya, mana kedua adalah pemimpin yang akan diganti pemimpin sesudahnya. Kalau paham ini,
Kita nggak perlu ribut ketika orang menyebutkan khilafah, itu nggak perlu ribut. Karena khilafah itu pemerintahan yang akan diganti orang sesudahnya. Maka dikatakan presiden itu khalifah, ketua DPR itu khalifah, gubernur Jawa Timur namanya khalifah juga. Kenapa kita ribut? Itu kan yang ribut itu kan orang nggak paham. Namanya politisasi ajaran Islam. Ya, mempermasalahkan demi kepentingan tertentu. Lucu jadinya, itulah kalau kita bicara tanpa ilmu sebenarnya. Ya, disetir oleh orang-orang yang punya kepentingan. Satu lagi para hadirin rahimakumullah sebagai tambahan, surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa aminus solihati layastakhlifannahum fil ard. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh 3 hal, menjanjikan 3 hal. Pertama, layastakhlifannahum fil ard. Ini jelas sekali, la itu li taukid, non taukid. Jadi benar-benar akan memimpin dunia ini. Jadi kita terjemahkan memimpin, Pak. Bukan kita terjemahkan khilafah, enggak, memimpin. Supaya enggak salah paham. Benar-benar orang beriman dan beramal soleh ini akan memimpin di muka bumi, menjadi pemimpin dunia. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dulu mereka telah memimpin. Sudah kita sebutkan pemimpin-pemimpin sepanjang sejarah manusia, ada di antaranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf sebelumnya. Nabi Yusuf itu pemimpin, bisa memakmurkan negara Mesir yang waktu itu terkena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Makanya bagi yang tertarik dengan politik Islam, ekonomi, ya, ekonomi makro maupun mikro, lihatlah bagaimana penanganan Nabi Yusuf sebagai Perdana Menteri bisa menangani negara dengan baik. Sudah ada film 30 juz, 30 jilid, 30 juz. Bagi yang tidak bisa membaca, ya sukanya lihatlah serial film Nabi Yusuf, itu akan tergambar bagaimana sebenarnya cerita dalam Al-Quran. Yang ingin membaca silahkan baca surah Yusuf dari awal sampai akhir. Kalau kepengen mudahnya, kita mudahkan dengan buku dengan judul jilid pertama, yaitu Kesabaran yang Indah, kisah Nabi Yusuf. Itu baru ayat 1 sampai ayat 20. Dan ada kajian politik secara rutin kita adakan di Masjid Al-Ihsan sana, di salah satu masjid di Bekasi sana. Itu kajian politik Islam sampai 135 seri, di antaranya membahas kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Jadi kamastahlafal ladzina min qablihim Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu lihat pemimpin-pemimpin ini luar biasa, Pak, adilnya, bagaimana cara menghukumi orang yang berselisih, bagaimana mengurusi rakyatnya, mengurusi ekonominya, itu ada semuanya ceritanya. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian yang paling terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang baca kita berarti kamastahlafal ladzina min qablihim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan dengan khulafa ar-rasyidin. Ayo, ini yang khulafa ar-rasyidin ini sudah menjadi bahan baku ajaran Islam di sekolah-sekolah, di SMP, di SD, terutama yang sanawiyah, bahkan menjadi narasi yang diucapkan para khatib Jumat di mana saja. Ya, kita ikut bersalam dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum. Itu khulafaur rasyidin, para pemimpin. Kita enggak boleh menjelek-jelekkan khilafah, apalagi khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, wa addu 'alaiha bin nawajid, kata Rasulullah, petunjuk alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin.
Oh, jelas sekali. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa adzu 'alaiha binawajid, digigit dengan gigi geraham. Ikuti sunnahnya. Termasuk kalau Masjid An-Nikmah ya sholat Jumatnya masih adanya 2 kali, ditanya mana dalilnya, sunnahnya Utsman bin Affan. Kalau ditanya lagi kenapa sholat tarawih padahal pada zaman Nabi tidak ada sholat tarawih, dijawabnya itu sunnahnya Umar bin Khattab. Apalagi kita pakai mushaf itu, dulu mushaf pada zaman Nabi nggak ada mushaf seperti zaman kita sekarang. Ngikuti sunnahnya siapa? Sunnahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang dapat petunjuk setelah kami. Itu tidak ada perbedaan, itu khilafah. Setelah itu masanya 30 tahun. Jadi khulafa ar-rasyidin itu 30 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 6 tahun sama berapa tahun. Jadi 30 tahun, 4 dinas dalam hadis, 4 khilafah ini, 4 khalifah ini 30 tahun. Setelah itu datang khulafa sesudahnya Bani Umayyah yang masa jabatannya 83 tahun. Mana ada negara sekarang Pak yang lebih dari 83 tahun. Satu generasi dan bahkan satu keluarga itu 83 tahun karena kerajaan. Bahkan lebih dasarnya Bani Abbasiyah ya, ini sampai saya hitung tuh 500 tahun berkuasa anak turunannya. Layastakhlifannahum kamastakhlafal ladzina min qablihim. Itu kalau yang baca Nabi Muhammad dan para sahabatnya maksudnya adalah Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kalau yang baca kita maka maksudnya adalah selain Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khulafa rasyidin yang 4, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan yang paling terakhir Utsmaniyah. Ya, telah terbukti Pak, bahwa ternyata Islam pernah menjadi pemimpin dunia. Ketika Islam memimpin dunia itu kerusakan sangat sedikit sekali. Ketika teringat bagaimana seorang perempuan ketika jilbabnya ditarik ya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh orang Yahudi di pasar. Ya, orang Yahudi langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerahkan seluruh pasukannya mengepung orang Yahudi, selesai. Jadi tidak ada satupun perempuan yang dilecehkan. Bandingkan dengan zaman sekarang berapa ribu perempuan dilecehkan, diperkosa, diperjualbelikan karena enggak ada yang mengayomi. Beda sekali. Bahkan pada zaman Mu'tasim ya, khilafah Abbasiyah itu ada seorang perempuan juga dilecehkan, maka dia ngirim surat kepada pemerintahan kafir itu, saya akan mengirimkan pasukan yang jumlahnya pasukan pertama di depan kamu, pasukan terakhir di tempat kami. Itu berapa puluh ribu, berapa ratus ribu pasukan yang akan dikerahkan untuk menyelamatkan satu wanita saja. Sekarang teman-teman kita dulu di Bosnia, kemudian sekarang di mana, di Thailand, di mana itu sampai lupa, teman-teman kita di mana, Rohingya ya, di Yaman, di beberapa tempat, di Iran diperkosa, diusir. Kita nggak bisa apa-apa karena tidak ada pemerintahan Islam yang bisa mengayomi sampai hari ini. Ini perbedaannya Pak. Jadi pemerintahan Islam ketika berkuasa itu bisa mengayomi seluruh manusia, bahkan orang kafir pun diayomi. Ya, pada zaman Umar bin Khattab bagaimana beliau mengayomi orang-orang Yahudi dan seterusnya. Bahkan di Mesir ketika Amr bin As ya, datang dengan 4.000 pasukan, itu justru orang-orang Nasrani Pak, orang-orang Kristen itu justru membantu pasukan Islam untuk melawan pemerintah yang satu agama dengan mereka, ortodok kalau nggak salah waktu itu. Kan kejam pemerintahan Mesir, ortodok yang dipimpin oleh orang Nasrani ortodok ini kejam terhadap rakyatnya. Ketika umat Islam datang, justru rakyatnya suka sama umat Islam dibanding dengan temannya yang memerintah. Artinya apa? Pemerintahan ketika
dipegang oleh para sahabat, oleh Islam, ternyata disukai bukan hanya orang Islam, tapi juga disukai orang-orang non-Muslim. Jadi orang non-Muslim itu lebih suka kalau pemerintahan dipegang orang Islam. Kenapa? Orang Islam yang baik tentunya. Kenapa? Karena merasa terayomi. Bahkan di tempat kami ini, di perumahan kami itu, orang-orang non-Muslim itu suka punya rumah di sekitar masjid. Jadi kita itu ada masjid, komplek begitu, kanan kirinya itu ada rumah. Sebagian dari mereka itu non-Muslim. Ketika rumahnya ditawar orang Muslim untuk dibeli karena dekat masjid, mereka mengatakan enggak. Kami senang di sini. Coba bayangkan, senang di samping masjid. Saya nggak tahu alasannya apa, mungkin karena ada parkirannya, atau karena masjid sering bagi zakat fitrah, sering bagi hewan kurban. Artinya apa? Mereka merasakan manfaat bergaul dengan orang Islam ini. Ya, ini yang kita perlu kedepankan kepada masyarakat. Jangan salah paham. Jangan kemudian yang dikedepankan nanti kalau Islam berkuasa, kamu akan dipotong tangannya, kamu akan dirajam, kamu akan, ya Allah, enggak begitu. Islam tidak seperti itu. Islam ya yang kita lihat sekarang. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah ya Abbasi, ini dikatakan Khulafaur Rasyidin yang kelima, cucunya Umar bin Abdul Aziz. Karena cara memerintahnya itu seperti Khulafaur Rasyidin yang 4. Baru 2 tahun menjabat, sudah bisa memakmurkan wilayah yang luasnya 3 kali lipat lebih dari wilayah Indonesia. Hanya 2 tahun, tidak perlu 2 periode Pak, 2 tahun saja. Dan subhanallah, ada enggak sekarang, saya tanya, ada enggak pemerintah di dunia ini, yang sekarang ini, yang mengatakan sistem mereka paling baik? Apakah pernah di negaranya ada namanya surplus keuangan negara? Surplus itu lebih. Masjid ini umumnya saldonya sekian miliar. Ya, saya kan sudah habis untuk bangun masjid ya. Ada enggak masjid yang saldonya sekian miliar? Memang ada. Ya, tapi kan dipakai. Ini enggak, negara surplus berapa ratus triliun. Surplus itu artinya enggak dipakai, uang cadangan dipakai. Itu terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz Pak. Ya, ketika Islam ditegakkan hanya 2 tahun. Sampai-sampai bingung cara memakainya. Ada enggak? Kita mungkin ada di antara kita Pak ya, punya uang banyak, saking banyaknya bingung untuk apa Ustadz uang saya. Ada mungkin di antara kita. Orang-orang barat ada ya, secara pribadi punya uang tanpa berseri, sampai-sampai mereka, ini cerita dari teman kita yang dulu pernah saya ceritakan, dia adalah kapten di kapal pesiar. Dia cerita Ustadz, yang mengisi dan menaiki kapal pesiar itu rata-rata orang-orang pensiunan yang sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek, itu mereka naik kapal pesiar. Kenapa? Uangnya lebih-lebih, bingung mau mati, nggak dibawa mati, akhirnya dihabiskan berfoya-foya di kapal pesiar. Itu isinya orang-orang tua Pak, orang-orang pensiunan. Itu cerita kapten Indonesia yang kerja di kapal pesiar. Sampai segitunya Pak. Jadi ada pemerintahan yang surplus. Nah, karena surplus dibagi-bagi, namanya apa? Bantuan langsung tunai. Itu dibagi ke seluruh wilayah. Ternyata petugas menteri sosialnya itu datang ke khalifah. Ya khalifah, tidak ada satupun penduduk Anda yang terima bantuan langsung tunai. Diplesetkan langsung tewas sekarang. Itu enggak ada yang terima. Kenapa? Karena rakyatmu merasa cukup, bukan kaya tapi merasa cukup. Ini penting Pak, merasa cukup. Di Indonesia ini banyak orang kaya merasa nggak cukup. Di zaman dulu, walaupun hidupnya pas-pasan merasa cukup, bantuan dari pemerintah ditolak. Akhirnya balik lagi uangnya. Bingung lagi khalifah, untuk apa uang ini? Ya. Jadi masuk di Baitul Mal berlebihan. Akhirnya dimusyawarahkan. Akhirnya diputuskan uangnya dibagi kepada para pemuda yang ingin menikah, diberikan tambahan modal. Kalau zaman sekarang dibangunkan perumahan gratis, 1 mobil gratis setiap yang mau menikah. Coba luar biasa. Siapa yang nggak kepengen Pak hidup di negara orang menikah dijamin hidupnya? Pasti berbondong-bondong. Kapan itu? Pada zaman Umar bin Abdul Aziz.
Baik Pak, ini kan surat An-Nur ayat 55, ini baru mukadimah sebenarnya ya. 55 ini la istahlifannahum kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Yang kedua, setelah pemerintahan Islam ada, maka agama ini akan aman. Bukan hanya agama Islam Pak, seluruh agama akan dijaga karena salah satu maqasid syariat adalah menjaga agama-agama. Coba kita lihat Pak, kalau pemerintah Islam tegak, Islam ditegakkan, itu agama-agama akan terjaga. Tidak ada bentrok antar umat beragama, tidak akan ada pembulian terhadap orang yang beragama melaksanakan Islam, semuanya akan dinaungi oleh Islam. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Yang ketiga, janji Allah, ketika pemerintahan kuat, agama kuat, maka keamanan menjadi kuat. Di mana-mana orang aman, meletakkan sepeda motor, meletakkan mobil, bahkan tokonya dibuka lebar-lebar, ditinggal sholat, tidak akan ada yang mencuri kayak di Mekah dan di Madinah. Kalau di kita kan Pak, taruh motor di masjid hilang, sandal aja hilang. Di daerah Bekasi ini ada satu desa kampung yang konon kampung itu kampung pencuri. Ada orang cerita, jadi dia baru jemur baju di luar, baru masuk udah hilang bajunya Pak. Naruh motor di pekarangan dia, ada di teras, langsung hilang berapa menit. Dan saya pernah ngobrol dengan mantan Polres di Jakarta. Dia cerita, Ustadz, ada satu kampung di Jakarta itu kampung para pencuri. Ini polisi yang mengatakan, berarti ada benar itu, ada satu kampung memang sepakat atau kerjaan orang-orang di situ rata-rata pencuri. Enggak aman Pak, makanya digandakan kuncinya dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa pemerintahan gagal. Makanya pemerintahan itu dikatakan sukses ada dua Pak. Sebagaimana dalam surat Al-Kautsar, dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Konsep pemerintahan dalam Islam itu dua, negara aman, tidak ada penodongan, tidak ada perampokan, berarti sukses negara. Wa at'amahum min ju', pertama ekonominya maju, maksudnya tidak ada orang kelaparan. Yang kedua aman. Kalau sudah enggak ada orang kelaparan dan tidak ada orang takut karena aman, berarti sukses pemerintahan itu Pak. Itu indikasi disepakati oleh dunia. Ya, sekarang di Indonesia bagaimana ekonominya, bagaimana keamanannya, maka bisa dilihat sukses atau tidak. Itu indikasi yang ada, indikator yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Selesai nih yang mukadimah Pak. Berikutnya secara cepat kita lihat sebentar Pak ya, sistem khilafah, sistem pemilihan pemimpin pada zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kira-kira cara memilih pemimpinnya gimana? Tidak ada Pak, diserahkan kepada umat Islam. Cuma menggunakan isyarat. Isyaratnya apa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disuruh menggantikan imam sholat ketika beliau sakit. Berarti sebenarnya pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa memimpin negara dan bisa memimpin sholat. Kemudian beliau diajak kemana-mana, termasuk hijrah hanya dua orang, Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq, menunjukkan bahwa pemimpin sesudahnya adalah Abu Bakar Siddiq. Berarti sistem memilih pemimpin itu pakai isyarat, ya tidak terus terang itu. Makanya setelah beliau meninggal dunia, sebelum dikuburkan, para sahabat bertemu. Kalau sekarang di DPR atau di Sakifati Bani Sa'adah, di tempat pertemuan Bani Sa'adah. Bolehlah sekarang dikatakan auditorium, ya, ruang pertemuan, atau DPR, ruang MPR. Disitulah Ansor dan Muhajirin berbeda pendapat. Siapa yang akan mengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Ansor kemudian mengatakan
kami yang paling berhak menggantikan Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab mengatakan kami orang muhajirin, orang Quraisy yang berhak menjadi pemimpin al-a'immatu min Quraisy. Dialog Pak, tapi nggak panjang, nggak sampai berbulan-bulan, cukup beberapa menit, berapa jam dialog, akhirnya sepakat bahwa yang menjadi pengganti Rasulullah adalah kaum muhajirin, kaum Quraisy. Maka diangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin. Kita lihat di sini Pak, berarti memilih pemimpin tidak perlu rame-rame. Ya. Jadi kalau menurut pandangan kita di sini, ya, lebih efisien itu kalau dimusyawarahkan di ruangan tertutup oleh tokoh-tokoh, tidak dibuka lebar kepada seluruh masyarakat. Buktinya apa? Ini pemimpin cukup berapa orang, ini diangkat jadi pemimpin. Abu Bakar Siddiq dibaiat oleh Umar bin Khattab, dibaiat oleh kemudian orang-orang Ansor. Selesai Pak. Kemudian setelah ditentukan baru dibaiat seluruh umat Islam. Itu satu. Abu Bakar Siddiq ketika sakit menunjuk Umar bin Khattab. Jadi yang pertama musyawarah, yang kedua melalui perdebatan, yang kedua caranya adalah menunjuk langsung. Kalau sekarang namanya waliyul ahdi, putra mahkota. Jadi Umar bin Khattab langsung, Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, saya tunjuk kamu sebagai pengganti saya. Selesai. Habis itu seluruh umat Islam taat kepada Umar bin Khattab. Berarti penunjukan itu termasuk sunnahnya Abu Bakar Siddiq. Ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi sebelum meninggal dunia, beliau membentuk namanya Dewan Syuro. Kalau sekarang MPR lah. Tapi jumlahnya enggak 600-an Pak. Jumlahnya 6. Ya. Di antara 6 ini bermusyawarah, terpilihlah Utsman bin Affan. Kan yang dipilih itu menurut 2 Utsman dan Ali. Ali menyatakan sudah Utsman saja. Akhirnya Utsman bin Affan terpilih jadi khalifah, pemimpin setelah musyawarah 6 orang. Setelah itu ketika Utsman terbunuh, musyawarah lagi, terpilih Ali bin Abi Thalib. Itu kira-kira lah Khulafaur Rasyidin cara milihnya berbeda-beda. Ada yang perdebatan dulu di suatu ruangan itu terpilih Abu Bakar Siddiq, ada yang ditunjuk, ada yang musyawarah. Kemudian diganti Bani Umayyah selama 83 tahun. Sistemnya kerajaan. Ini perlu kita luruskan karena ada beberapa tokoh kita yang mengatakan itu bukan khilafah, itu namanya dinasti. Kita katakan khilafah dengan sistem kerajaan. Khilafah dengan sistem kerajaan. Dan kemudian diganti oleh Bani Abbasiyah, lagi-lagi khilafah dengan sistem kerajaan sampai khilafah Utsmaniyah Turkiye ini juga khilafah dengan sistem kerajaan. Artinya apa para hadirin rahimakumullah? Ternyata para ulama tidak menentukan satu bentuk pemerintahan Islam. Jadi kesimpulannya, pemerintahan dalam Islam itu bentuknya diserahkan kepada ijtihad para ulama. Bisa bentuknya musyawarah, bisa bentuknya adalah kerajaan, waliyul ahdi, putra mahkota, bisa bentuknya menunjuk langsung pemerintah sebelumnya kepada pemerintah sesudahnya. Ya. Maka sistemnya bisa khilafah dengan ala musyawarah tadi, khilafah dengan cara kerajaan, bisa bentuknya perserikatan dan republik juga. Jadi selesai sebenarnya masalahnya. Makanya disebutkan, jangankan begitu, Amerika dan Eropa pun meniru gaya khilafah Islam. Mereka namanya Amerika Serikat, terdiri dari beberapa negara, jadi serikat. Dulu di Indonesia ada negara serikat, negara Indonesia Serikat. Dulu pernah ada Pak, yang kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia masih integral yang digagas oleh Muhammad Nasir. Jadi NKRI ini hasil renungan para ulama. Di antaranya Muhammad Nasir, seorang politisi dan ulama sekaligus. NKRI jadinya Pak. Kalau mau negara Serikat Indonesia juga bisa. Kemudian adanya Uni Soviet, itu mengikuti cara khilafah. Ada namanya Uni Eropa. Kita sebenarnya ada potensi untuk berkumpul.
dalam lembaga yang namanya OKI, organisasi negara-negara Islam. Tapi OKI ini tengkar terus Pak, sehingga lemah. Palestina diserang oleh Israel, rapat tengkar. Ya, ada perang di Irak, rapat tengkar. Akhirnya nggak ketemu lah Pak, nggak punya kekuatan. Kalau OKI ini kayak Uni Eropa, kayak Amerika Serikat, Uni Soviet, kuat umat Islam Pak. Gabungan negara Indonesia, Malaysia, Brunei, adanya ASEAN atau Asia. Kita kadang sering ikut itu perkumpulan negara-negara 5 ini dalam masalah agama di Malaysia, di Brunei, kadang di tempat lain. Jadi Brunei, Malaysia, mana lagi? Malaysia, Brunei, Malaysia, Indonesia, kadang-kadang Thailand Selatan, kemudian ada Filipina Selatan, orang berkumpul menjadi satu. Kadang-kadang Kamboja ikut yang umat Islamnya. Ini kalau dibentuk satu kekuatan luar biasa. Bisa disebut dengan khilafah negara ASEAN. Ya. Kemudian khilafah negara-negara Islam yang terkumpul dalam OKI. Kenapa umat Islam nggak bisa bersatu, padahal orang kafir bisa bersatu? Itu yang dimaksud dengan khilafah. Artinya persatuan umat Islam. Tidak mesti harus satu pemimpin, yang lainnya ikut, tidak harus. Gabungan negara-negara. Jadi Indonesia ini Pak, sebenarnya bisa kan persatuan pulau-pulau kan, jadi satu. Bisa disebut negara kesatuan Republik ini dalam bahasa Arabnya khilafah Indonesia. Masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah yang penting syariat Islam ditegakkan. Intinya itu Pak. Jadi yang membedakan antara ini sesuai dengan syariat atau tidak, syariat Islam ditegakkan enggak? Kalau syariat Islam ditegakkan berarti sudah bisa disebut dengan khilafah walaupun bentuknya NKRI, walaupun bentuknya negara syarikat, walaupun bentuknya Uni Eropa atau Uni Asia atau apa. Saya kira itu Pak. Jadi kesimpulannya bahwa kita nggak usah ribut masalah khilafah, karena sebenarnya NKRI sendiri ini adalah negara, kalau ada yang mengatakan negara al-ahdi, jadi negara kesepakatan ya, antara kelompok-kelompok, antara penganut agama kan ada kesepakatan itu. Ini negara kesepakatan. Sudah nggak masalah. Cuma bagaimana kita berjuang menegakkan nilai-nilai Islam di dalam negara kita ini, yang NKRI ini. Jadi tidak perlu macam-macam. Saya kira itu Pak, supaya kita tidak terseret ke kanan dan terseret ke kiri. Ini kan juga banyak ulamanya di Indonesia, banyak ulamanya di negara-negara lain. Jadi mau tidak mau ya harus kita akui negara ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan setelah ini, masih ada waktu mungkin 5 menit atau 10 menit sambil menunggu syuruk. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pak. Ya, demikianlah kajian pada subuh kali ini mengenai pemerintahan dalam Islam. Ada tadi khilafah dan sebagainya, mudah-mudahan akan mencerahkan kita semua. Kita buka sesi tanya jawab, dipersilakan kepada jamaah yang ingin menanyakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok di negara yang orang Muslimnya minoritas itu kebanyakan umat Muslimnya lebih teraniaya Pak Ustaz. Gimana? Diulangi ya Pak, diulangi. Ya, jadi di negara yang minoritasnya orang Islam itu warga Muslimnya lebih sering teraniaya gitu loh Pak Ustaz. Betul ya Pak? Yang di minoritas ya, kan? Ya, teraniaya. Teraniaya. Iya. Lanjut. Pertanyaannya? Iya. Jadi itu PBB juga nggak bisa menanganin gitu loh Pak Ustaz. Gitu. Ya, Ya. benar. Ya itu beliau mengatakan negara yang minoritas Muslim kayak Rohingya ya, dan beberapa tempat yang lainnya PBB nggak bisa menanganin. Kenapa? Karena PBB itu kan ada kepentingan. Sehingga PBB itu bagus, cuma sayangnya ada negara-negara kuat di belakang PBB ya, yang mengatur seluruhnya, ada kepentingan. Makanya PBB itu kan kalau nggak salah itu dibentuk setelah Perang Dunia Kedua, artinya negara-negara yang menang perang.
Nah, karena itu pada hadirin rahimakumullah, ya susah kita akan menolong saudara-saudara kita kalau orang Islam nggak kuat. Sekarang ada negara Turki. Turki kan itu republik ya. Sistemnya republik, pemilihannya juga seperti itu. Tapi Islamnya bukan Islamnya, kalau rakyatnya mungkin sama dengan Indonesia. Tapi pemerintahnya mendukung, maksudnya mendukung ke Islam. Sehingga dia bisa mendukung Palestina dan bisa mengayomi umat Islam yang tertindas di negara-negara minoritas. Kayak Rohingya itu yang banyak membantu Turki, termasuk pengungsi-pengungsi akibat perang Suriah, Turki yang bisa mengayomi. Jadi sekarang ini Turki salah satu negara yang menjadi harapan bagi dunia termasuk dalamnya umat Islam. Ya, walaupun sistemnya masih sistem sekuler. Itulah maksud saya bahwa bisa ya menyelipkan nilai-nilai keadilan, kebenaran Islam di negara-negara yang sistemnya masih sekuler. Di Arab Saudi sistemnya kerajaan, tetapi bisa membantu negara-negara Muslim yang miskin termasuk Indonesia. Berapa ratus masjid yang dibantu negara Saudi, berapa mushaf yang dibagikan di negara Indonesia, berapa bantuan finansial dibagikan kepada orang-orang yang terkena korban bencana alam itu. Dari Saudi banyak Pak, dari Mesir dan seterusnya. Ya. Artinya apa? Memang harus kuat, negara harus kuat. Mau Arab Saudi, mau Turki, mau Mesir, mau Uni Emirat Arab, mau Yordan harus kuat. Kita sedih ketika ada isu hubungan normalisasi antara negara Uni Emirat Arab dengan Israel. Kita sedih Pak, yang katanya mau diikuti oleh Yordania, mau diikuti oleh Mesir dan sebagainya. Tapi Saudi Arabia tetap enggak bisa. Saya ingat cerita perang tahun 48, 67 dan seterusnya, itu negara Arab yang begitu banyak kalah dengan negara Israel yang kecil itu sampai sekarang. Kan sedih Pak. Ini kesalahannya apa? Padahal kalau mereka bersatu bisa menang pada tahun 73 ya, 73 itu menang perang Pak. Perang 6 hari. Itu pada 10 bulan Ramadan. Kalau nggak salah waktu itu Raja Saudi, Raja Faisal. Kalau nggak salah ya. Itu bisa menang perang dengan Israel yang didukung oleh Amerika. Kalau bersatu, sekarang ini umat Islam nggak bersatu, diadu domba. Kita lihat poros Turki, Qatar, Saudi, itu tiga poros yang luar biasa. Kemudian dipecah sekarang kan, bermusuhan lagi Pak. Itu mesti ada adu domba itu. Sekarang Qatar dengan Saudi bermusuhan. Ya. Nanti Uni Emirat itu dengan Saudi begini. Tapi sekarang ketika Uni Emirat Arab cenderung ke Israel, nampaknya ada hubungannya renggang. Mesir dengan Turki musuhan, bahkan dengan Libya itu rebutan pengaruh di Libya, pengaruh di Yaman, pengaruh di Suriah. Masya Allah, kita itu negara-negara Muslim yang diadu domba oleh kekuatan asing. Ya, perang sendiri, perang antara kita, senjatanya dari mereka. Jadi kita diadu domba oleh para penjual senjata. Ini senjata kamu coba, senjata kamu coba. Masya Allah. Maka kita doakan mudah-mudahan negara-negara Muslim, negara-negara Islam itu mau bangkit lagi, sadar kembali, jangan perang saudara lah, bersatu termasuk Indonesia. Jangan sampai seperti zaman Soekarno, ganyang Malaysia, naudzubillah min dzalik, itu adu domba Pak. Ganyang Malaysia, alhamdulillah sampai sekarang dengan Malaysia kita baik. Kalau ada isu-isu lagu kita dicuri Malaysia dan sebagainya, nggak usah lah kita layani isu dari orang Yahudi supaya kita perang. Ya, makanya kita harus bersatu dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan negara-negara yang lainnya lah ya, supaya kita itu kuat dengan Pakistan. Itu harus begitu Pak. Kenapa? Kalau negara-negara Islam kuat, Islam akan kuat. Saya kira itu Pak. Tapi kuatkan dulu negara Indonesia, insya Allah nanti kita akan merambah ke negara-negara yang lain. Saya kira itu jawabannya. Mudah-mudahan kaum muslimin di negara-negara minoritas bisa dibantu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi barangkali terakhir? Mungkin satu terakhir kalau ada, sebelum kita tutup. Atau mungkin sudah cukup lah ya. Ya, baiklah, kita akhiri sekian kajian pada subuh kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Bilal muwafiq ila qawmi thoriq. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.